Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-soliha kelas 2. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Meskipun masih belajar dari rumah, tidak lupa teman-teman untuk selalu berdoa ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar lagi bersama-sama di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soli-soliha, hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia. Tema 6, subtema 3 dan 4. Oke, untuk materi pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti kita akan belajar huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kata tanya. Materi yang pertama, huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, sedangkan tanda titik digunakan di akhir kalimat. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Jadi, kalau teman-teman sudah selesai membuat kalimat, tidak lupa di akhir atau di ujungnya diberi tanda titik ya. Tanda titik juga merupakan pemisah antara kalimat satu dengan kalimat lain. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Yuk, perhatikan contoh kalimat berikut ya, anak-anak. Saya bacakan kalimatnya. Suasana sore hari sangat sejuk. Afika dan Moza melihat berbagai jenis hewan dan tumbuhan di sekitar rumah. Yuk, kita perhatikan. Di sini ada huruf S, ini menggunakan huruf kapital. Ya, karena dia berada di awal kalimat, di depan. Jadi menggunakan huruf besar ya, atau huruf kapital. Kemudian kita perhatikan di ujungnya, ada tanda titik ya. Karena sudah selesai nih satu kalimat, sampai ujung jangan lupa diberi tanda titik. Kemudian huruf A juga menggunakan huruf kapital dan juga huruf M karena sama-sama nama orang. Di akhir kalimat tidak lupa untuk menambahkan tanda titik ya, ini untuk mengakhiri suatu kalimat. Oke, ayo perhatikan cerita berikut. Perhatikan juga huruf kapital dan tanda titiknya ya. Saja bacakan, teman-teman boleh membaca juga dari rumah. Judulnya adalah membuat model plastisin. Aku mendapat tugas membuat tugas karya seni. Aku akan membuat model bunga mawar dari plastisin. Model bunga mawar merupakan karya 3 dimensi. Bahan yang dibutuhkan adalah plastisin merah dan hijau. Banyak bentuk yang aku temukan pada model plastisin. Aku sangat senang dan bangga dengan hasil karya seniku. Ya, dari kalimat ini kita perhatikan ya. Untuk di awal kalimat semuanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian di akhir kalimatnya semuanya menggunakan tanda titik ya. Tidak lupa untuk menambahkan tanda titik di setiap akhir kalimat. Oke. Selanjutnya, perbaikilah kesalahan penulisan huruf kapital dan tanda titik pada kalimat berikut ini. Yuk kita amati sama-sama ya. Di sini ada kalimatnya. Alif merawat hewan peliharaan di rumah. Alif rajin memberi makan dan membersihkan kandangnya. Nah, ternyata di sini ada beberapa kesalahan. Kira-kira yang pertama yang salah yang mana ya? Oke, ini dia. Jadi huruf A di depan itu seharusnya menggunakan huruf kapital karena dia berada di depan dan juga nama orang ya. Kemudian nah, di belakang di sini ya, ini kalimatnya sudah di akhir, harusnya ditambahkan tanda titik. Oke, selanjutnya huruf A juga sama ya, karena nama orang dan di awal kalimat maka menggunakan huruf kapital. Dan di akhir ya, di sini ada tanda baca, tapi tanda baca yang digunakan kurang tepat. Di sini menggunakan tanda koma, seharusnya menggunakan tanda
titik. Oke, setelah diperbaiki maka jadinya seperti ini ya. Huruf A-nya besar, akhirnya menggunakan tanda titik ya, sama. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kata tanya. Teman-teman, semoga masih ingat ya, ini sudah pernah kita pelajari bersama. Kata tanya digunakan pada awal suatu kalimat tanya. Penulisan kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Selanjutnya, contoh kata tanya. Jadi, untuk memudahkan kalian dalam menghafal kata tanya, nah, kata tanya ini dapat disingkat ya menjadi adik Simba. Adik Simba apa Ustazah? Oke, kita lihat di sini. Ini adalah kata tanya ya. A-nya itu apa? D-nya di mana? K-nya kapan? C-nya siapa? M-nya mengapa? B-nya bagaimana? Jadi jika disingkat maka menjadi adik Simba ya. Ini untuk memudahkan teman-teman menghafal apa aja contoh dari kata tanya. Oke, selanjutnya adalah ya, di sini ada penjelasan mengenai kata tanya ya. Yang pertama, kata tanya apa? Untuk menanyakan suatu hal. Contohnya di sini ada apa makanan kesukaanmu? Apa makanan kesukaanmu? Berbeda-beda ya. Ada yang suka bakso, ada yang suka nasi goreng, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di mana? Di mana untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana sekolahmu? Di mana? Iya, sekolahku di SDIT Islamia. Selanjutnya ada lagi kata tanya kapan. Kapan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu menghafal Al-Quran? Ayo, kapan? Aku menghafal Al-Quran setelah sholat subuh. Misal seperti itu ya. Ada lagi siapa. Siapa ini untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa guru yang mengajar di kelas 2 Musdalifah? Teman-teman ada yang tahu? Ya, siapa yo? Kemudian ada kata tanya mengapa. Nah, ini untuk menanyakan sebab. Contohnya, mengapa kamu kemarin tidak hadir ke sekolah? Misalnya jawabannya seperti ini, aku tidak hadir ke sekolah karena sakit. Seperti itu ya. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara membuat vas bunga dari botol bekas? Ya, jadi ini adalah kata tanya ya. Selanjutnya, oke, lengkapilah kalimat di bawah ini dengan kata tanya yang tepat. Perhatikan ya. Di sini Ustazah ada contoh pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama, titik-titik cara menggambar di program Paint. Jawabannya, buka program Paint di komputer, lalu klik icon pensil. Kira-kira menggunakan kata tanya yang mana ya? Ya, kata kuncinya adalah cara. Ya, cara. Yo, masih ingat? Oke. Kalau menanyakan cara berarti menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara menggambar di program Paint? Pertanyaan selanjutnya. Titik-titik kamu memelihara ikan hias? Jawabannya, aku memelihara ikan hias di akuarium. Nah, di sini ada menunjukkan tempat. Kira-kira menggunakan kata tanya yang mana ya? Pilih. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, atau bagaimana? Menunjukkan tempat. Iya, betul sekali. Di sini menggunakan kata tanya di mana. Di mana kamu memelihara ikan hias? Pertanyaan selanjutnya, titik-titik hewan peliharaanmu di rumah? Jawabannya, aku memelihara kucing dan hamster. Iya, di sini menanyakan suatu hal ya. Kira-kira menggunakan kata tanya yang mana? Jawabannya adalah apa? Apa hewan peliharaanmu di rumah? Pertanyaan selanjutnya,
titik-titik yang mengikuti sertifikasi JUS 30? Jawabannya, yang mengikuti sertifikasi JUS 30 adalah Quinsa dan Fatih. Di sini kata kuncinya ada nama orang. Ada nama orang ya, jadi kita menggunakan kata tanyanya yang mana tuh kalau nanya orang? Ada nama orang? Oh iya, menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang mengikuti sertifikasi JUS 30? Seperti itu ya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan titik-titik. Kamu menanam bunga matahari? Jawabannya, aku menanam bunga matahari pada hari Minggu. Ya, di sini ada tentang hari ya, ada waktu. Berarti kata tanya yang digunakan adalah yang menunjukkan tentang waktu. Ada yang tahu? Iya, jawabannya yaitu kapan. Kapan kamu menanam bunga matahari? Yang terakhir, ada lagi pertanyaan titik-titik. Hari ini kamu terlihat sedih. Jawabannya, aku sedih karena bunga mawarku layu. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu alasan ya. Ada alasannya karena bunga mawarnya layu, berarti menggunakan kata tanya yang mana? Iya, mengapa? Jadinya, mengapa hari ini kamu terlihat sedih? Iya, tapi teman-teman semuanya nggak ada yang sedih ya. Hari ini kita semuanya senang, bahagia, semangat untuk belajar bersama-sama. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang huruf kapital, tanda titik, dan kata tanya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya teman-teman. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.